hadis yang diriwayatkan Bara' bin Azib. Idza kana al-mu'min fi inqita'i minad dunya nazala ilaihi malaikatu minal malaikah ma'hum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hunutil miski. Sesungguhnya kalau orang iman yang beriman itu akan meninggalkan dunia, maka datang kepadanya para malaikat putih, pakaiannya rombongan, sejauh mata dia memandang. Makanya perhatikan orang-orang ketika akan meninggal dunia apabila dalam keadaan sakit, tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri, tidak melihat ke bawah, dia selalu melihat ke atas. Karena pada dasarnya para malaikat itu ada. Fajalasu indamuddil basar. Rasulullah SAW berkata, para malaikat yang datang itu, maka kemudian mereka itu datangnya duduk sejauh mata memandang. Makanya kalau kita sedang mengkondisikan orang ketika sakaratul maut, orang yang nangis suruh pergi. Jangan ganggu orang yang sakaratul maut. Kalau kemudian apa yang dilakukan Ustaz, kalau orang sudah melihat ke atas, ditawari apa-apa sudah tidak pingin, Pak ini ada 1 miliar, dia enggak gores. Maka itulah tanda sakaratul maut ketika dunia itu sudah rasanya itu sudah hambar. Maka kemudian yang kita lakukan apa? Talqin, tenangkan, ditenangkan. Karena apa? Dia melihat peristiwa besar. Talqin, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqin, orang yang akan meninggalkan di antara kalian itu la ilaha illallah. Di sebelah mana Ustaz? Sebelah kanan. Mentalkinnya lembut, tidak usah buru-buru. La ilaha illallah. Berikan waktu jeda supaya dia mencerna kalimat yang kita sampaikan. Jangan buru-buru. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah, jangan diajak ngomong lagi. Kalau kemudian tiba-tiba habis ngomong la ilaha illallah, air, haus, talqin lagi. Sampai betul-betul la ilaha illallah itu kalimat yang terakhir. Kalau sudah dia mengucapkan la ilaha illallah, diem. Jangan langsung ditutup ya. Sudah Pak, jangan ngomong lagi. Kalau sudah betul-betul terakhir, tidak usah kemudian dia apa-apain lagi, sudah. Minta sama Allah supaya dicabut dalam keadaan yang baik. Maka ketika seseorang itu telah meninggal dunia, dia naik kain kafannya, ruhnya itu pakai kain kafan. Maka para malaikat tadi yang membawa kain kafan, yang membawa kemudian minyak wangi, membungkus itu dengan kain kafannya. Masya Allah ya. Sampai jasad dan ruh itu ada pakaiannya. Diatur ada berpakaian itu. Jangan remehkan berpakaian, itu termasuk di antara perkara yang dikonsep oleh Allah yang maha alim. Sampai mati pun dikonsep bagaimana pakaiannya. Ada orang hidup tidak mau diatur cara berpakaian oleh Allah. Dia kemudian dibungkus lagi dengan kafan itu, diberikan minyak wangi dari surga. Ngetok-ngetok pintu langit yang pertama. Fastaftahu lahul bab. Para malaikat-malaikat itu ketika mengantar roh yang pertama, ketika ini adalah orang yang beriman, meminta langit yang pertama dibukakan. Ini menunjukkan bahwasanya langit itu berlapis-lapis. Makanya yang paling ancak, paling puncak itu dinamakan Sidratul Muntaha. Sidrah itu apa? Bidara. Karena memang yang paling atas ada bidaranya. Meminta langit yang pertama dibukakan. Ketika mereka melihat orang yang beriman pulang kepada Rabbnya, maka para malaikat-malaikat itu kemudian berkata, "Mani ruh hadal thayyib." Siapa ini pemilik ruh? Disebutkanlah nama yang terbaik yang pernah dia miliki ketika hidup di dunia. Rame langit itu. Sampai nembus langit yang ke-7. Minta dibukakan. Kemudian Allah bersabda, Allah berfirman, "Fa'iduhu ilal ardi." Kembalikan dia ke bumi. Disitulah aku kemudian menciptakannya dan disitulah aku akan membangkitkan kembali. Maka dikembalikan oleh para malaikat itu. Lalu kemudian bersemayam ke dalam jasadnya. Itulah proses kematian. Jadi kemudian kita harus paham supaya kita ngerti. Kalaupun ada di antara kita yang kemudian mengalami sakaratul maut, harus paham. Batalkan, jangan bosan. Kalau sakaratul mautnya lama Ustaz, sabar. Jangan ditinggal. Disitulah ujian betul-betul berat ketika seseorang itu berada di ujung kematiannya. Jangan ditinggal. Terus talqin sampai kemudian dia menghadap kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Bukhari, "Idza wudi'atil janazatu fahtamalahar rijal." Kalau kemudian jenazah itu sudah diangkat, lalu kemudian sudah diletakkan jenazah dan diangkat laki-laki. Harusnya Pak sebenarnya yang sunnah, keranda itu tidak ditutup, dibuka. Tapi bukan berarti kemudian ketika ditutup menjadi batil dan salah dan bid'ah. Tidak. Tapi yang afdal terbuka. Kenapa dibuka Ustaz? Untuk menjadi ibrah bagi orang yang melayat. Makanya kemudian dimakruhkan zikir ketika ngikutin mayat. Dimakruhkan takbir.
Dimakruhkan bicara apalagi ngobrol. Kadang-kadang kita itu kalau ada kematian sahabat kita, ketemu sahabat yang lain yang lama nggak ketemu, gara-gara ada sahabat kita yang meninggal, ketemu sahabat itu, ngobrol, makruh itu. Makanya yang afdal adalah keranda itu tidak ditutup. Kalau kita mampu untuk ngajarin ini ke masyarakat, ayo ngajarin ke masyarakat supaya kemudian masyarakat ngerti. Sunnahnya tidak ditutup supaya apa? Setiap orang yang ngelihat tidak bicara, tidak ngobrol, tidak ngerokok. Betul-betul ngelihat orang yang sedang diwafatkan itu. Makanya yang paling afdal itu tidak masuk ke kendaraan. Karena Nabi tidak pernah mengangkat jenazah itu melalui onta dan melalui keranda dan melalui kuda. Tapi kalau kondisinya di Jakarta darurah, susah, jauh. Nah, itu darurah. Tapi yang lebih sunnah itu adalah saudara-saudara kita itu yang di kampung ketika mereka jalan. Makanya kemudian idza wudi'atil janazah wahtamalahar rijal. Sudah diangkat oleh laki-laki. Ini menunjukkan bahwasanya pengangkatan itu diangkat. Maka apa yang kemudian diandai-andaikan oleh si mayit? Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Sesungguhnya si mayit itu pertama kali ketika diletakkan di atas keranda, kalau dia adalah orang yang salih, maka sesungguhnya dia akan berkata, qaddimuni, segerakan aku. Fa in kanat ghairu salihah, kalau kemudian ternyata dia tidak salih, faqalat, lalu kemudian dia berkata, ya wailaha, aina yadhabuna biha. Dia dalam keadaan ketakutan. Lalu kemudian dia berkata, ini kemana, celaka sekali. Nanti kita akan teruskan, kita baru membahas penggalan yang pertama. Andai si mayit itu bisa bicara, maka Allah menyampaikan lewat lisan Rasulullah, dialah orang yang berkata dan berteriak, segerakanlah saya untuk sampai ke liang lahat. Kalau dia adalah orang yang solih. Kalau kemudian dia bukan orang yang solih, dia akan teriak ketakutan. Dia memarahi orang yang memikulnya karena dia ngerti sesungguhnya segala macam siksa dimulai ketika dia akan dibawa ke liang lahat. Semoga kita tidak termasuk yang kedua. Allah masukkan kita ke yang pertama, orang-orang yang solih yang senantiasa berkata, qaddimuni, qaddimuni.